dengan kebangkitan nasional ini. Oh, ternyata kita ini adalah bangsa. Kita punya jati diri, tidak mau dijajah. Ini jiwa semangat kebangkitan nasional. Nah, jiwa kebangkitan nasional yang diteruskan 20 tahun kemudian, ya, itu untuk mengetahui tadi siapa kita. Belum ada Indonesia waktu itu, belum. Lanjut Pak Paul, ya. Lanjut Pak Paul. Nah, ini paradigma kedua, Sumpah Pemuda, ya. Kesadaran ini menginspirasi lahirnya cita keinginan putra-putri para pemuda Indonesia untuk mewujudkan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Bukan satu suku bangsa, bukan satu agama, bukan satu ras, bukan satu golongan. Itu pada tanggal 28 Oktober, kita udah tahu semua lah. Ya, dengan mengumandangkan pertama kali lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya itu ya dikumandangkan pada saat Sumpah Pemuda itu. Bahwa Indonesia tanah tumpah darahku, Indonesia tanah yang mulia, Indonesia yang suci dan sakti. Itu lagunya ada di 3 stansa. Itu Sumpah Pemuda. Tapi Sumpah Pemuda ini ya harusnya dijadikan sumpah nasional. Sumpah nasional, setiap anak bangsa Indonesia harus bersumpah. Saya pernah sekali survei ya, ada beberapa anak muda. Suruh menyampaikan sumpah aja dia nggak bisa. Sumpah Pemuda ini. Itu anak muda sekarang. Tes saja kalau nggak percaya. Bisa nggak dia menyampaikan Sumpah Pemuda itu? Yang kami pemuda-pemudi Indonesia. Kan bertanah air satu. Berbangsa satu. Berbahasa satu, bahasa persatuan. Jadi bahasa persatuan kita bukan bahasa Arab. Ya, tidak ada satu agama. Saya kemarin bilang apa? Agama itu diciptakan untuk kebaikan. Agama artinya tidak boleh ribut. Tidak. Agama ribut. Tidak boleh kita ribut. Kita artinya kalau tidak ribut, ya tidak konflik. Artinya kan damai. Semakin orang beragama, sebenarnya harusnya semakin baik kehidupan kita ini. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Marilah kita tempatkan agama itu di ruang. Di ruang yang mana? Hati dan pikiran kita dengan Sang Khalik, hubungan pribadi. Jadi jangan agama mengatur negara. Oh, repot. Itu makanya kalau di Cina paradigmanya dia bilang apa? Agama itu candu. Nggak boleh. Bukan berarti orang nggak boleh beragama. Tidak boleh tidak mempunyai kepercayaan. Boleh. Tapi tidak boleh agama mencampuri urusan negara. Silakanlah fanatik beribadah. Mau berdoa. Mau 10 kali sehari. Mau 1000 sekali silakan fanatik ibadah. Tetapi kalau itu agama untuk hidup. Kalau hidup untuk agama, akibatnya apa? Menyebabkan fanatik beragama. Gua yang benar, agama lu yang paling jelek. Lah itu yang kejadian sekarang kan? Ya. Datang sana, oh tidak, agama lu yang paling jelek. Nah, artinya apa? Dengan fanatik beragama, akhirnya kita terpecah-pecah. Diadulah kebenaran si A, kebenaran yang diyakini seseorang itu diadu-adu. Diadu-adu. Padahal surga itu cukup luas loh. Mau agama apa saja bisa masuk ke surga. Ya, tapi kalau naik ke surga belum tentu. Karena nggak ada orang yang naik ke surga kalau bukan turun dari surga. Ya, Pak Paul lebih tahu itu cuma 100 berapa? 12 suku kan? 12 orang tiap suku dari bangsa Israel yang akan dipilih masuk naik ke surga. Surga itu nanti di bumi ini. Ya, makanya doa Bapa kami itu apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Loh, surga itu nanti di bumi ini kok. Yang bilang saya naik ke surga siapa? Ya nggak bisa, saya bukan turun dari surga kok. Ya. Nah ini, jadi begini-begini ini yang bikin kacau bangsa ini. Ya, Indonesia dikemenangkan. Lah Sumpah Pemuda ini harusnya dijadikan sumpah nasional.
national oath. Setiap keluar universitas, masuk di pendidikan apa saja, mau swasta kek, mau apa kek, mau pesantren, mereka harus bersumpah. Ya, saya, ya, warga negara kesatuan, bersumpah satu tanah air, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Itu dong, bukan satu agama. Kalau satu agama, ada nggak satu agama yang bisa mempersatukan negara-negara di dunia ini? Saya masih bertanya ini sampai sekarang, apa iya agama bisa mempersatukan bangsa? Mana? Sekarang terjadi sesama agama, sesama kitab sucinya sama, sesama bahasanya, hancur-hancuran itu seperti Syria, Libya, ya kan? Oke lah, ini kita lanjutkan. Ini paradigma kedua yang harus dipahami oleh anak bangsa kalau mau dibilang dia ya punya rasa kebangsaan. Yang ketiga, itu tadi sudah, ini udah jelasin tadi kan. Sekarang paradigma ketiga. Paradigma ketiga ini masih Sumpah Pemuda. Saya potong aja nih Pak Paul. Nah ini ya, ini kan paradigma kedua. Kesadaran ini menginspirasi lahirnya cita-cita keinginan putra-putri bangsa. Tadi kan. Nah paradigma ketiga, setelah tadi ada cita-cita, makanya saya sebut dasar cita ya. Semuanya ada cita di sana. Ada cita kesadaran bahwa kita ini sebenarnya satu bangsa. Terus sudah bersumpah, ada cita-cita bahwa kita membentuk satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa itu. Nah muncul berikutnya yang disebut semangat nasional. Ya, nggak ada gunanya tadi itu cita-cita kalau nggak ada cita-cita itu. Dengan semangat ini muncullah yang disebut jiwa dan semangat para pejuang. Nah ini yang disebut national spirit, ya. Jiwa dan semangat para pejuang ini harus dijadikan semangat nasional, national spirit, national will, dan national deed. Kalau semangat juang kita ke Arab-Araban, semangat juang kita ke Cina-Cinaan, ya, belum lagi ras yang lain ke India-Indiaan, wah hancur bangsa ini. Nggak ada semangat lagi, luntur semangat nasional. Nah, jiwa dan semangat ini juga yang menginspirasi. Menginspirasi apa? Pemikiran lahirnya sikap bangsa Indonesia. Ya, sikap bangsa Indonesia yang menurut di pembukaan itu tersurat di alinea pertama. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Inilah yang dituntut oleh saudara-saudara sulung kita di Papua. Tapi kan Papua waktu itu sudah dinyatakan itu merupakan bagian wilayah kedaulatan Indonesia. Nah, paradigma PBB mengatakan demikian. Jadi kalau ada yang ingin keluar, ya tanya ke PBB sana. Ya kan? Tanya ke PBB sana. Jangan bilang, oh saya kulitnya hitam, rambut saya keriting. Oh loh, di Perancis juga banyak. Ya kan? Di Afrika juga banyak. Di Libya juga banyak yang rambut keriting, yang kulitnya hitam. Tapi itu kan saudara sulung. Bumi ini kan yang ciptakan Tuhan, bukan manusia. Kita hanya manusia yang apa namanya, yang mendapat tempat lah. Saya juga heran dulu ya. Saya kalau kita bertanya, mengapa orang Papua ditaruh di daerah Irian sana? Kenapa tidak di Aceh? Atau kenapa tidak di Sumatera Utara? Itu kan Tuhan yang menempatkan semua itu. Ya, seperti aborigin. Ya, coba kalau kita lihat ya, budaya di Hawaii, ya, yang bakar batu itu, di sana juga memasak babi itu di tanah kok. Saya kan ke Hawaii 14 kali. Jadi kalau saya berkunjung ke tempat daerah wisata saya, bagaimana mereka memasak babi di tanah, seperti di Papua sama. Jadi, tapi kenapa orang Hawaii bisa maju, kita tidak maju. Tapi sekarang saya sudah dikatakan kemarin kan, bahwa Papua itu sudah lebih maju dibandingkan kampung saya yang di Tarutung sana. Ya, belum ada pembangunan yang megah-megah. Ya, oke. Nah ini paradigma ketiga,
Harus ada semangat nasional. Lah kalau bukan semangat nasional, waduh, berat lah. Nah sekarang kita masuk paradigma keempat. Nah, bangsa ini berdiri pasti punya visi, punya cita-cita. Apa itu cita-cita nasional? National vision itu apa? Tertulis di alinea kedua. Indonesia yang. Nah, kata yangnya ini. Itulah visi kita. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mau jadi apa Indonesia ke depan? That's vision. Ya. Itu. Jadi kalau kita bicara visi, what Indonesia will become? Mau jadi apa Indonesia? Tapi coba kita bahas ya. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kenapa bukan berdaulat dulu baru bersatu? Kenapa bukan makmur dulu baru adil? Wah, hebat sekali founding fathers kita menciptakan ini. Tapi tolong dibedakan ya. Atau yang kita kenal dengan sudut pandang. Kalau visi lahir dari hati nurani. Tapi kalau sudut pandang lahir dari mata, sejauh mata kita memandang. Nah, kalau visi itu punya power, the power of vision. Nah, bahkan ada lagunya. Berarti apa? Tidak sejauh mata kita memandang, tapi kita harus melihat beyond. Beyond apa? Barrier-barrier, hambatan-hambatan, kendala-kendala. Jadi kalau Indonesia yang merdeka sekarang, ya belum juga bersatu-satu, masih ada yang ingin memisahkan, belum juga berdaulat. Kalau kita menuntut keadilan sekarang, ingin cepat-cepat makmur. Bagaimana mau makmur? Bagaimana mau adil? Koruptor merajalela yang menikmati kekayaan sumber daya manusia ini. Jadi saudara-saudara kita yang di Papua, bersabarlah. Karena masih banyak hambatan. Masih banyak barrier, tembok-tembok yang menghambat terwujudnya visi ini. Ya. Kalau Tuhan Yesus jelas visinya. Datanglah kerajaanmu. Nah, itu visinya Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu visinya Tuhan. Makanya kita disuruh berdoa. Tapi lihatlah kita. Dari sejak kita merdeka. Sampai hari ini. Kita susah untuk bersatu. Susah untuk bertindak adil. Apalagi berdaulat. Mana kita berdaulat? Udara dikontrol. Laut dikontrol. Apalagi makmur. Ya, makmur yang mana yang makmur ini? Saya nggak tahu lah. Ya, masa gajinya jenderal aja kalah sama gajinya kopral di Malaysia? Nah, itu makmur apaan? Lanjut. Sekarang paradigma kelima. Mudah-mudahan cepat selesai. Nah, di sini itu tadi penjelasannya. Sekarang ada paradigma kelima. Setelah kita punya impian tadi, ya jelas kita harus punya tujuan. Nah ini tujuan nasional ini, national goal ini juga kita masih, saya juga nggak ngerti lah. Ya, yang dikatakan tujuan nasional itu apa? Ya kita masih punya, karena bangsa ini belum final, gitu ya. Masih konflik perbatasan, masih konflik paradigma, ya. Makanya saya mencoba merumuskan, mau setuju atau tidak setuju terserah. National goal ya, keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta apa? Utuhnya jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tekankan di sini, keutuhan. Bisa tetap tegak? Bisa. Tapi utuh nggak? Nggak utuh. Jadi diperlukan utuh dulu. Baru tetap tegak. Ya kan? Barang kita itu bisa nggak utuh. Ya, walaupun dia bisa tetap tegak. Kan gitu. Nah ini. Jadi yang paling heboh lagi adalah jati diri bangsa Indonesia. Yang Pancasilais itu. Lah sekarang kan Pancasila pun sudah dirubah-rubah.
Saya mau sampaikan di sini, kenapa harus Pancasila? Ya, tidak ada ideologi lain sebenarnya di Indonesia ini. Tapi setelah reformasi, lihat, beragam-ragam ideologi sekarang. Sebenarnya nggak boleh ada ideologi lain di bumi pertiwi Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke. Nggak ada. Tidak ada konstitusi lain kecuali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jangan bawa kitab suci untuk menjadi konstitusi. Pecah bangsa ini. Ya. Tanpa negara, ya, kesatuan yang utuh dan tegak berdirinya, tidak mungkin kita dapat mewujudkan cita-cita nasional tadi. Apa cukup sampai paradigma kelima saja? Kita diskusi dulu. Apa lanjut sampai ke 10? 5, cuman sebentar saya lihat. Biar panas sekali ya, kita diskusi dulu aja deh. Ya, okay. Nanti kalau nggak bisa sekarang kan besok. Ya. Oke. Ya, nanti takut bisa, saya. Tenang. Selama Tuhan Yesus belum datang dan Indonesia belum jadi khilafah, kita bisa terus bicara ini. Tenang. Oke, haleluya. Kita pause 5 paradigma dulu ya. 5 paradigma dulu kita diskusi. 5 paradigma dulu. Ya. Luar biasa ini ya. Sayang sekali orang-orang Islam kok tumben ya hari ini nggak banyak yang masuk ke live chat ya. Mungkin karena ceritanya melawan khilafah jadi orang Islam nggak tertarik ini.